Jadi di video kali ini kita akan membahas implementasi linked list menggunakan Java. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan menonton tutorial ini, diharapkan sudah memahami konsep object oriented programming di Java dan juga generic class. Karena kita akan menggunakan dua konsep tersebut untuk membangun linked list kita. Linked list merupakan salah satu struktur data linear yang ukurannya dapat terus bertambah seiring bertambahnya data. Kita dapat memandang linked list ini sebagai sebuah kumpulan node-node yang berisi data. Kita bisa lihat di sini, untuk membangun linked list, di sini kita menggunakan satu initial node. Ketika kita memanggil constructor-nya, kita namakan itu header. Dan datanya itu dapat berisi null atau data apapun, karena data di node initial ini kita abaikan. Data yang sebenarnya itu dimulai di header.next. Jadi kelas linked list ini kita selalu bermain dengan yang namanya pointer. Seperti yang kita lihat di sini ada pointer last. Pointer last ini selalu menunjuk ke node terakhir dalam linked list kita, atau dengan kata lain ke data yang terakhir masuk ke linked list kita. Dan data yang terakhir itu juga mempunyai pointer next, yang mana pointer next tersebut akan bernilai 0. Jadi ketika kita ingin menambahkan data, kita hanya perlu bermain dengan pointer-pointer tersebut. Untuk pertama kali menambahkan data, maka datanya kita dapat tambahkan di header.next. Dan pointer last ini kita pindahkan ke data yang terakhir masuk tersebut. Nantinya ketika kita akan menambahkan data lagi, maka kita akan menggunakan pointer last ini untuk menambahkan data kita. Misalnya kita tambahkan data baru setelah D. Untuk menambahkan data yang baru, kita dapat menambahkannya di pointer next data yang terakhir. Dan cara tersebut terus berulang ketika kita ingin menambahkan data yang baru. Demikian penjelasan singkatnya untuk linked list. Semoga teman-teman dapat memahami konsep linked list ini. Langsung saja kita implementasikan codingannya. Saya sudah buatkan satu kelas awalnya, yaitu public class linked list. Karena ini generic, kita tambahkan di sini tipenya. Tipe generik ini menandakan tipe generik. Selanjutnya kita juga punya kelas node, kita namakan node saja. Kelas node ini juga generik. Tujuan generik ini agar kita bisa menambahkan berbagai tipe data ke dalam linked list kita nantinya. Oke, kita sudah punya dua kelas. Untuk kelas linked list ini, seperti yang kita lihat pada gambar tadi, kita punya pointer header. Kita buat di sini atribut kelasnya node T. Kita harus selalu pakai T seperti ini karena ini generic. Jika teman-teman tidak memakai T ini, nantinya akan keluar warning dari Java-nya. Sebenarnya tidak masalah, namun kita ikuti saja agar tidak keluar warningnya. Kita namakan header. Kemudian kita juga punya pointer last di kelas linked list kita. Node T last, kita katakan last. Selanjutnya kelas linked list kita juga punya atribut size. Jadi ini jumlah data yang sudah masuk. Kita namakan size saja, tipenya integer. Selanjutnya kita buat constructor-nya public linked list, kosong saja constructor default ini. Kemudian kita initiate node awalnya. Jadi setiap kita memanggil constructor linked list ini, kita selalu punya header sebagai node awalnya. Jadi kita bisa buat seperti ini. This.header sama dengan kita buat dia node sebagai node baru, new node T dengan datanya 0. Ini konstrukturnya belum ada, kita buat constructor node ini di kelas node. Kelas node ini kita punya atribut next, itu sebagai pointer ke node yang selanjutnya.
Sama juga seperti ini, node T kita namakan next. Dan dia juga punya datanya itu bertipe T. Karena ini generik, T ini bisa teman-teman ganti dengan huruf apa aja, terserah. Dia tidak masalah, yang penting konsisten. Kemudian kita buatkan constructor-nya. Kita bisa buat seperti ini, public node. Kemudian argumennya dia perlu data, berarti T data. Ini kita buatkan constructor yang seperti ini. Satu, berarti this.data sama dengan data. Yang lainnya dia defaultnya akan 0, berarti nextnya itu akan 0. Kita buatkan juga constructor yang memiliki argumen data dan nextnya langsung. Public node T data dan node T next. Oke, seperti ini kita buatkan. Ini constructor-nya ada dua macam. This.data sama dengan data dan this.next sama dengan next. Oke, selesai untuk constructor-nya. Kita kembali ke kelas linked list. Di sini kita sudah buatkan constructor untuk linked list-nya. Kita initiate header-nya menjadi new node dengan data 0. Datanya 0 dan next-nya juga 0. Karena di constructor kita di kelas node itu kita punya constructor yang hanya membutuhkan argumen berupa data, sehingga next-nya akan di set menjadi 0. Selanjutnya untuk pointer list-nya kita samakan dengan header-nya, karena ini baru pertama kali kita buat linked list-nya, sehingga belum ada data yang dimasukkan. Kita samakan last-nya sama dengan header. Oke, selesai untuk constructor-nya. Selanjutnya kita buatkan method add-nya. Untuk buat method add, public void add, argumen yang dibutuhkan adalah datanya, T data. Jadi method add ini akan menambahkan data kita di akhir dari linked list kita, selalu berada di ujung akhir dari linked list. Pertama, untuk menambahkan data ini kita bisa buatkan node barunya dulu di node TMP ataupun temporary variable. Kita buatkan temporary node T TMP atau temporary. Kita buat di sini node barunya yang ingin dimasukkan datanya. Datanya kita passing ke sini ke constructor-nya. Jadi ini adalah node baru kita. Ini pakai T. Selanjutnya kita perlu cek terlebih dahulu bagaimana kondisi linked list kita saat ini. Karena pada kondisi pertama itu linked list kita masih berisi header, atau dengan kata lain belum ada data yang dimasukkan. Jadi pada kondisi itu baru ada header, kita cek if header dot next sama dengan 0. Berarti ini kondisi di mana linked list kita masih belum ada data, dan ini adalah data pertama yang ingin diisi. Kita bisa langsung gunakan header.next itu sama dengan TMP tadi. Kemudian pointer last-nya, karena tadi pointer last-nya masih di header, sekarang kita geser menjadi TMP, karena node baru kita itu adalah node TMP tersebut. Sehingga kita geser last-nya menjadi last sama dengan TMP. Oke. Selesai untuk kondisi pertama penambahannya. Kemudian kondisi kedua itu datanya sudah ada. Kalau datanya sudah ada, berarti pointer last-nya sudah menunjuk ke data yang terakhir. Jadi kita bisa langsung tambahkan datanya itu seperti ini. Karena pointer last-nya, kita lihat gambar tadi. Kembali gambarnya. Misalnya kita linked list kita sudah memiliki beberapa data sebelumnya.
Jadi kita bisa tambahkan data baru di pointer last.next. Last.next kita bisa gunakan seperti ini, last.next itu sama dengan tmp. Oke, selesai untuk method add kita. Oh iya, tambahannya kita perlu maintain size-nya, size linked list-nya. Jadi setiap selesai penambahan kita increase size dari linked list-nya sebanyak 1. Kita bisa increase dengan cara seperti ini, size plus plus, size plus plus, kemudian selesai untuk proses penambahannya. Kita bisa coba terlebih dahulu untuk method add-nya. Kita buatkan kelas main dulu di sini untuk mencoba. Kita buatkan linked list yang bertipe integer. Nah, ini fungsinya generik. Kita gunakan konsep generik agar kita bisa menambahkan tipe data apapun ke dalam linked list kita. Di sini kita coba untuk membangun linked list kita yang berisi integer. Kita namakan ll, kemudian new linked list integer. Oke, sekarang kita sudah memanggil constructor-nya. Selanjutnya kita coba tambahkan data. ll.add kita panggil data add-nya. Kemudian kita add misalnya 1. Add 1. Selesai. Oke, biar kita bisa lihat isinya, kita buat method print dulu. Untuk membuat method printnya, kita panggil di sini public, misalnya kita namakan void print. Ini untuk print seluruh isinya. Kita buatkan node temporary dulu. Node, karena kita mau traverse ke seluruh node-nya, kita buat node temporary current. Kita mulai traverse-nya itu dari header.next karena data pertama kita berada di header.next. Terus kita while di sini menggunakan while loop. Jadi kondisinya itu selama node current itu tidak sama dengan null, kita iterasi terus dan kita print gitu. Kita print system.print current, karena current ini merupakan node dan node itu punya atribut data, kita bisa langsung seperti ini manggilnya, current.data. Ini untuk print saja, kita print, kita tambahkan spasi di akhirnya. Selesai. Kita tambahkan new line biar terlihat lebih bagus. Oke, untuk metode printnya selesai. Kita bisa panggil, setelah kita tambahkan kita bisa lihat isinya menggunakan ll.print. Kita coba terlebih dahulu. Kita simpan Java linked list. Oh, kita lupa pindahkan current-nya. Jadi current-nya kita pindahkan ke current itu sama dengan current.next. Jadi kita mau traverse ke seluruh node-nya. Oke, selesai. Kita coba lagi. Oke. Berhasil kita tambahkan 1 tadi ya. Misalnya kita tambahkan lagi, kita lihat lagi ll.add 2. Kita simpan dan jalankan lagi. Oke, berhasil kita tambahkan di akhir dari linked list kita. Selanjutnya kita bisa buatkan method size. Kita buatkan method size untuk return size-nya public integer size. Ini untuk mendapatkan size dari linked list kita. Kita return saja, return this.size. Kemudian kita bisa buat lagi method clear. Method clear itu gunanya itu untuk menghapus semua elemen di linked list kita. Kita lihat. Kita implementasikannya seperti ini, public void clear. Jadi time complexity-nya ini bisa O1 ya. Void clear. Berarti untuk clear kita bisa panggil saja, karena kita punya node header, kita bisa nullkan saja header.next-nya. Dengan begitu semua
karena A ini tidak ada yang di-refer oleh node manapun, sehingga dia akan di collect oleh Java Garbage Collector, sehingga semua data kita akan ikut diambil oleh Java Garbage Collector. Oke, langsung saja kita implementasikan header.next-nya. Kita nulkan. Header.next-nya di null. Kemudian last-nya, jangan lupa pointer last-nya kita jadikan ke header kembali. Last-nya sama dengan header. Nah, seperti ini kita sudah berhasil membuat metode clear. Kita coba metode clear-nya. Tadi kita sudah tambahkan data 1 dan 2. Sekarang kita coba panggil dot clear-nya. Harusnya link list kita sudah kosong sekarang ketika kita print. Kita coba lagi, jalankan. Oke, kosong karena kita sudah panggil method clear-nya. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Setelah kita panggil clear, kita tambahkan data lagi, kita lihat apakah berhasil. Kita add 4 misalnya, kita jalankan kembali. Oke, sudah berhasil untuk method clear dan add-nya. Sedangkan untuk method, misalnya teman-teman mau buat method is empty, kita bisa buat juga. Kita cukup cek header.next-nya saja. Public boolean is empty. Berarti kondisi link list kita kosong atau tidak, itu bisa kita cek dengan pointer header.next-nya. Jadi ketika header.next-nya itu null, berarti kita tidak punya data apa-apa di dalam link list kita. Jadi langsung saja kita cek, kita bisa return header.next sama dengan null. Kalau dia sama dengan null, berarti dia akan nge-return true, yang artinya link list kita itu is empty. Kalau header.next-nya tidak sama dengan null, dia akan nge-return false, yang artinya link list kita tidak kosong ataupun not empty. Selesai untuk is empty-nya. Selanjutnya kita akan coba implementasikan method remove. Public boolean, kita buat return type-nya boolean. Jadi ini kalau elemen yang ingin di remove itu ada di dalam link list kita, maka dia akan return true dan false jika elemen itu tidak ada di dalam link list kita. Kita namakan boolean remove. Dia punya argumennya itu data yang bertipe T. Untuk remove ini kita perlu dua variabel untuk membantu proses remove. Kita namakan current. Ketika kita traverse node T current itu sama dengan header.next. Jadi ketika kita ingin traverse link list kita, itu selalu kita mulai dari header.next ataupun data yang pertama dari link list kita, header.next. Kemudian yang kedua, kita juga perlukan previous ya. Kita namakan prev ya, ataupun not previous. Kita nulkan dulu. Kenapa kita perlu prev ini? Karena ini bukan double link list yang punya reference ke node yang sebelumnya, sehingga kita perlukan node prev ini untuk menghapus suatu node di dalam link list kita. Kita lihat gambarnya dulu. Misalnya kita ingin menghapus node B ini. Nah, node B ini berada di antara node A dan node C. Jadi ketika kita ingin menghapus node B, konsepnya sama. Kita pindahkan pointer next dari node A itu menunjuk ke node C. Sehingga ketika B ini tidak di refer oleh node manapun, dia akan di-collect oleh Java Garbage Collector. Sehingga nantinya B ini dapat dihapus. Case yang pertama itu data kita itu berada pada urutan pertama dalam link list kita ataupun di header.next. Jadi kita langsung cek if current dot data
itu equals atau sama dengan data yang ingin kita hapus, maka kita bisa langsung hapus saja datanya. Berarti ini posisi datanya berada di header.next ataupun data pertama. Kita bisa hapus dengan cara memindahkan pointer next dari header kita. Kita pindahkan header.next ya, header.next itu sama dengan current. Berarti kan current itu header.next kita yang sebelumnya kan. Header current.next dari data yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus data yang pertama ini. Berarti pointer next dari header kita ini kita pindahkan ke B. Cara memindahkannya kita bisa ambil dia itu dari variabel current tadi. Karena current tadi itu kan header.next. Berarti node-nya yang ini header.next. Header.next ini dia punya next lagi, pointer next-nya itu menunjuk ke B. Berarti kita bisa ubah pointer next dari header menjadi sama dengan pointer next dari node yang ingin kita hapus. Sehingga node yang ingin kita hapus itu tidak ditunjuk oleh node manapun. Sehingga akhirnya terhapus. Oke, selesai. Untuk menghapus pada kasus yang pertama, kita turunkan size-nya. Size-nya kita kurangi, size min, kemudian kita return true. Ini kasus yang pertama. Nah, berarti kasus yang kedua itu kita harus melakukan looping. Kita loop while current-nya tidak sama dengan 0, berarti dia belum mencapai akhir. Dan current dot data dot equals data, kita tambahkan ini. Jadi kondisinya itu kita akan terus traverse selama kondisinya ini terpenuhi. Jadi ketika current-nya itu tidak sama dengan 0 dan data di current itu tidak sama dengan data yang ingin kita hapus. Jadi kita lanjutkan terus sampai data yang ingin kita hapus kita dapatkan. Oke. Kita perlu maintain prev-nya. Berarti previous-nya itu sama dengan current. Dan current-nya itu kita naikkan menjadi current.next. Berarti logikanya kita mulai dari awal, kita misalnya ingin menghapus node C. Ketika kita ingin menghapus node C, kita mulai dari header.next dan tadi juga ada variabel previous. Kita maintain dia. Ketika current berada di A, berarti prevnya itu masih 0. Nah, karena A ini bukan data yang ingin kita hapus, kita lanjut ke node selanjutnya. Sehingga current yang sekarang itu adalah B, sedangkan previous itu sama dengan A. Karena previous tadi kita simpan sebagai previous itu sama dengan current, sedangkan current itu sama dengan current.next. Nah, seperti itu terus, sehingga kita dapatkan ketika data yang ingin kita hapus kita dapatkan, berarti posisi current kita itu berada di node yang ingin kita hapus. Berarti currentnya misalnya tadi ingin hapus C, berarti currentnya itu udah berada di C, sedangkan previousnya itu masih di current. Karena current itu current.next tadi. Oke, itu untuk traversalnya. Sekarang kita hapus node-nya. Namun kita perlu cek lagi kondisi ketika data yang ingin kita hapus itu tidak ada di dalam linked list kita. Itu berarti ketika data yang tidak ada, while loop kita tadi itu akan terus looping ataupun melakukan traversal di dalam linked list kita sampai data kita ditemukan. Tapi ketika kasusnya data yang ingin di remove itu tidak ada, maka current kita itu akan berisi 0 nantinya. Kita cek di sini, berarti datanya tidak ada kalau udah 0 currentnya. If current sama dengan 0, berarti datanya tidak ada, kita return false.
data ini di remove tidak ada gitu. Tapi kalau datanya ada, kita cek lagi. Kita cek posisi datanya itu di mana. Kalau posisi datanya itu di akhir, kita cek if current sama dengan atau dot equals, kita pakai dot equals membandingkan objek equals last pointer last. Berarti ini kalau currentnya itu ataupun data yang kita ingin hapus itu berada di node yang terakhir, kita bisa langsung hapus dengan cara previous dot next itu sama dengan 0. Karena kita sudah traverse di atas tadi, ketika kita traverse ini data yang kita temukan dan ternyata data yang ditemukan itu berada di akhir. Berarti previous kita itu berada di C, sedangkan data yang ingin kita hapus itu D. Jadi kita bisa ubah pointer next dari C ini, ataupun kita namakan previous tadi di dalam method kita ubah jadi 0. Jadi prev.next, previous itu .next sama dengan 0, sehingga D ini akan terhapus. prev.next sama dengan 0. Kita sudah berhasil menghapusnya, node-nya sudah berhasil dihapus. Namun kita perlu maintain pointer last kita. Berarti last kita sekarang bergeser menjadi prev. Oke, selesai. Kondisi ketika dia berada di akhir, else-nya itu dia bisa berada di mana saja. Else. Berarti kalau else ini kondisinya ketika dia berada di antara dua node. Cara menghapusnya, kita pindahkan pointer, misalnya kita ingin hapus C, kita pindahkan pointer next dari B menjadi D. Maksudnya itu pointer next dari B itu akan menunjuk D, sehingga C ini akan terhapus. Caranya, kita bisa buat seperti ini. prev.next itu sama dengan current .next. Current ini misalnya kita ingin hapus data C tadi, berarti current ini ada di C, sedangkan previous ada di B. Kita ingin hapus C, berarti pointer next dari B itu akan menunjuk ke data yang ditunjuk oleh pointer next dari C. C ini berada di variabel current tadinya, sehingga kita akan mengubah arah pointer dari B ini ke D. Dan C ini tidak ada yang menunjuk ke node C itu lagi, sehingga dia terhapus. Pada tahap ini kita sudah selesai menghapus node-nya. prev.next sama dengan current.next. Oke, kalau udah selesai, berarti kita turunkan size-nya dan kita return true. Oke, selesai. Untuk method remove, sekarang kita coba. Kita remove 2. Kita coba remove angka 2 yang sudah kita tambahkan. Kita hapus dulu clear ini. Jadi harusnya link list kita nantinya akan berisi data 1 dan 4 saja, karena kita sudah remove 2. Kita coba Java link list Java. Oke, sudah berhasil method remove kita. Tadi kita tambahkan datanya 1, 2, kemudian kita remove 2 sehingga sisanya 1. Kemudian kita add lagi data baru yaitu 4. Sehingga data terakhir yang ada di link list kita itu adalah 1 dan 4. Oke. Sekarang kita coba yang terakhir, kita coba tadi method isEmpty-nya kita belum coba ya. Jadi ini sebelum kita panggil clear, kita coba panggil sekali dulu ll.isEmpty kosong atau tidak. Kemudian di baris selanjutnya kita cek lagi. Setelah kita panggil clear, kita cek lagi. Clear. Sekarang kita sudah panggil method clearnya, kita cek lagi apakah dia sudah kosong. System ll.isEmpty.
Oke, harusnya nanti yang pertama pada pemanggilan pertama dia ini false, artinya link list kita tidak kosong. Kemudian setelah kita panggil clear, terus kita panggil lagi method is empty ya, maka akan nge-return true. Berarti artinya link list kita sudah kosong. Langsung kita coba. Java English Java. Oops. Apakah ada yang salah? Is empty. Oh, belum kita simpan. Aduh, maaf. Java link list. Oke. Pada pemanggilan pertama itu false karena datanya masih ada. Kita lihat. Tadi pada pemanggilan pertama itu false karena emang datanya masih ada, yaitu 1 dan 4. Kemudian setelah kita panggil method clear, itu kita panggil lagi is empty, maka dia akan return true. Oke, sekian tutorial kali ini untuk struktur data linked list. Semoga teman-teman dapat memahami tutorialnya, meskipun tadi agak panjang dan mungkin ada beberapa materinya itu yang tidak jelas ketika saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.